Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Syukur kita kepada Allah yang memberikan kepada kita rezeki lahir batin, kesehatan jasmani rohani, rezeki dapat melaksanakan sholat zuhur berjemaah, i'tikaf di rumah Allah, tadarus Al-Quran, rezeki yang memiliki keluarga sakinah, mawaddah warahmah, rezeki punya anak-anak, istri, pasangan hidup soleh dan solehah, rezeki yang merupakan hati yang lapang, pikiran yang tenang. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita menghitung rezeki Allah yang begitu banyaknya, tak bisa kita menghitungnya. Maka tiada kata kecuali ucapan kita alhamdulillahi rabbil alamin. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita untuk berbagi sedikit dari rezeki yang dilimpahkan Allah kepada kita. Bagaikan cucuran hujan yang begitu lebatnya, kita hanya diminta untuk membagi rezeki tak lebih dari segayung air. Artinya apa? Tak imbang antara yang kita dapat dengan yang kita berikan. Tapi walaupun demikian, untuk berbagi segayung air rezeki itu tak mudah. Tak mudah. Buktinya apa? Dari sekian banyak umat Islam di Indonesia dan di dunia, zakat belum maksimal. Itu adalah pembagian rezeki yang wajib dilakukan bila sudah sampai haul dan nisab, sudah sampai kurang lebih 100 gram emas dan sudah berjalan kurang lebih 1 tahun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah shalawat kita kepada Nabi Muhammad. Meneladani Nabi Muhammad adalah meneladani semangat berbaginya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih dalam surat Yasin. Seringkali kita membaca Yasin di setiap malam Jumat atau Jumat malam Sabtu selain surat Al-Kahfi. Rupanya pesan-pesan Yasin itu banyak dan luar biasa. Hari ini kita sampai spirit semangat. Jadi ketika membaca surat Yasin, besok Jumat paginya sedekahlah. Karena malamnya kita sudah diajak oleh Allah, ayo berbagi. Berbagi zaman orang Melayu dulu minimal berbagi pisang, ya, diletakkan di masjid. Kalau di Malaysia itu masih ada, minimal letakkan pisang. Nah, sekarang di Medan sudah mulai ada apa? Letakkan air aqua, ada banyak sedikit rezekinya, nasi berkah untuk hari Jumat. Ini bagian dari spirit membaca Yasin yang tergoda kita untuk berbagi. Tema kita hari ini berbagi sebelum mati. Surat Yasin 36 ayat 47 sampai dengan 50. Mari sama-sama kita membaca penggalan surat Yasin itu. Wah, ini kok bisa begini pula. Hang dia sedikit. Mudah-mudahan bagus. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, udah bagus. Kita mulakan dari ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qala alladzina kafaru lil ladzina amanu anut'imu man law yasha'ullahu at'amah in antum illa fi dhalalin mubin wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin ma yanzuruna illa sayhatan wahidah ta'khudhuhum wa hum yakhisimun fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Shadaqallahul azim. Pada ayat 47
Allah Subhanahu wa taala berfirman wa iza qila lahum. Ayat ini secara sebab turunnya terjadi antara Abu Bakar dan Abu Jahal. Abu Bakar berkata kepada Abu Jahal, berinfaklah atas rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu wahai Abu Jahal. Tapi kemudian ayat ini berlaku universal, berlaku umum untuk saya, untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu. Ini berlaku karena kita beriman. Orang kafir saja Abu Jahal dalam hal ini diminta oleh Abu Bakar untuk bersedekah, berinfak, berzakat, berwakaf, berberi hadiah, apalagi yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menjadi menarik kita sebutkan wa idza qila lahum, dikatakan kepada mereka, dikatakan kepada saya, dikatakan kepada bapak, dikatakan kepada ibu. Siapa yang berkata tidak disebutkan di ayat pertama karena boleh jadi sanubari kita berkata. Ada orang datang minta bantuan dan sanubari kita berkata, bantulah dia. Dan hati kita mengetuk diri kita untuk mengambil uang atau apapun dan kita memberi. Atau Allah berkata kepada kita, bantu orang tersebut. Atau malaikat berkata kepada kita, tolong dia. Bapak, Ibu, saya rasa kita pernah merasakan itu. Ada orang datang, tergerak hati kita untuk membantu. Tapi ada juga orang datang, gak mau kita membantunya. Entah apa ceritanya dia dengan Allah, sehingga akhirnya Allah tak menggerakkan hati kita untuk membantu dia. Atau bahkan yang jauh di sana, terkirim kita uang. Karena apa? Tergerak hati kita. Wa iza qila lahum anfiqu, atau memang yang memberikan kita nasihat ayah emak kita, bantu adik-adikmu, bantu saudaramu, bantu kakakmu. Atau kita atau anak-anak kita berkata, tolonglah ya orang itu, pakcik makcik yang datang kepada kita. Dia mungkin lebih susah hidupnya dengan kita, walaupun mungkin punya sejarah kelam antara ayah dengan dia, tapi itu adalah saudara ayah, saudara emak, bantulah. Atau siapapun yang berkata. Jadi qila lahum, dikatakan kepada mereka, subjeknya bisa terjadi oleh siapa saja. Objeknya boleh jadi saya, boleh jadi bapak, boleh jadi ibu. Anfiqu, berinfaklah. Infak itu ada dua. Pertama, nafkah keluarga. Yang kedua, infak fi sabilillah, di jalan Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bekerja kita di Pelindo ini dari pagi sampai sore untuk memberi nafkah kepada istri dan anak-anak, itu termasuk pekerjaan yang paling baik dan paling mulia. Kata Nabi Muhammad SAW, meninggalkan anak-anak, istri dalam keadaan berkecukupan ketika kita wafat, itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam kondisi menjadi pengemis bagi orang lain. Maka bekerjalah supaya anak-anak cukup makannya, istri cukup sandangnya, cukup papannya, tempat nginapnya aman dan nyaman. Bekerja untuk hal itu bagian dari anfiqu. Dan biasanya kita menafkahkan untuk istri, untuk suami, untuk anak-anak, itu bisa sampai 90% rezeki kita untuk itu. Dan Allah nggak apa-apa itu. Silahkan, monggo, tapi jangan sampai 100% lah. Maka ada infak yang kedua, dan infak kedua ini bagian dari infak yang penting. Artinya seperti saya sebutkan di muqaddimah tadi, air ngucur segitu banyaknya di rumah kita, ambillah satu gayung, berikanlah untuk hewan ternak. Ya kan, jangan semua dipakai sendirian.
Jangan 100% rezeki itu untuk keluarga, bagilah. Maka ada infak fi sabilillah. Yang wajib namanya zakat, yang sunat namanya sedekah. Ada juga sunat lain yang dikenal dengan kurban, hibah, wakaf, hadiah, walimah. Undang orang kalau kita lagi mau menikahkan anak, atau namanya akikah. Undang orang kalau misalnya kita punya anak lahir. Ini bagian dari apa? Anfiqu fi sabilillah mimma razaqakumullah. Dari rezeki yang 100% itu kalian dapat sumbernya dari Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sehebat apapun kerja kita di Pelindo ini, sumber rezeki itu dari Allah. Yang memberi kita oksigen itu siapa? Allah. Coba kita hari ini gak hirup napas, setengah jam saja selesai Bapak. Selesai. Gak minum, air ini dari mana? Allah. Ini kemasan dibuat murah karena dia kemasnya aja. Yang membuat setetes air sampai sekarang manusia tak bisa buat, masih Allah berikan itu. Dari napas dan dari air saja kita sudah mengatakan gak ada keduanya, gak ada Ustadz Jainal, gak ada bapak, gak ada ibu. Belum lagi rezeki, rumah, kendaraan, anak. Siapa yang memberikan? Kita cuma buat. Ada yang buat gak dapat anak, ada yang gak sengaja buat jadi anak. Ada yang memintanya laki-laki, dapatnya perempuan. Memintanya perempuan, dapatnya laki-laki. Maunya gak punya anak, malah dapat kembar. Siapa yang menciptakan anak-anak kita? Allah. Maka kata Allah, mimma razaqakumullah. Dan Allah mengatakan untuk infak fi sabilillah ini wajibnya cuma 2,5%. 1/40, bukan 25%. Sangat sedikit. Tapi apa kata Abu Jahal? Qalal ladzina kafaru lil ladzina amanu. Berkatalah orang kafir setipe Abu Jahal kepada orang beriman seperti Abu Bakar, anut'imu man law yasha'allahu at'amah. Ngapain kami ngasih makan? Kalau memang Tuhan itu maha kuasa, dia bisa kasih makan. Orang miskin biarlah, katanya Allah kuasa, biarlah Allah yang ngasih makan. Kok minta makan dari Abu Jahal pula? Itu dia kan. Abu Jahal memang orang kaya, tapi kalau beri kasih makan orang miskin tak sudi. Kan ada Tuhan. Inilah sombongnya Abu Jahal. Maka kata Abu Jahal, in antum illa fi dhalalim mubin. Kau Abu Bakar sesat. Yang sesat ini siapa? Abu Bakar. Kenapa? Tahu Tuhan kuasa, kok saya pula yang disuruh ngasih makan. Kata Abu Jahal, Abu Bakar sesat. Nah, ini pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua tidak. In antum illa fi dhalalim mubin. Ayatnya sama, redaksinya bisa untuk kedua belah pihak. Kata Abu Bakar, enggak, yang sesat itu kau wahai Abu Jahal. Kenapa? Allah sengaja beri kamu sedikit lebih harta supaya kamu bisa jadi bendahara Allah. Berbagilah sedikit. Bisa enggak Allah membuat seluruh makhluk ini kaya raya? Bisa. Seluruh hewan itu cukup makannya. Otaknya tak secerdas manusia. Hidup semua. Dari lahir sampai mati balik. Begitu juga tumbuh-tumbuhan yang tak bisa bergerak seperti hewan. Bisa makan dia? Bisa. Gak ada campur tangan manusia sedikit pun. Bagaimana kita memberi makan kepada hewan dan tumbuh-tumbuhan? Allah yang memberi makan semua itu. Dan kita tinggal memakan hewannya, memakan tumbuh-tumbuhannya. Sekarang aku, kata Allah, minta sedikit saja kalian bantu saudara kalian, tak mau. Tak mau kalian jadi bendaharaku, gak apa-apa.
Tapi terlalulah. Dapat 100%, 2,5% tak kalian bantu orang lain, terlalulah. Fi dhalalim mubin, sesat-sesat senyata-nyatanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah asbabun nuzulnya, tak usah kita baca, tapi sengaja Allah memberikan yang kaya itu ada supaya dia mau membantu, yang miskin itu ada di antara manusia supaya mereka mau bersabar. Maka orang yang mementingkan diri sendiri hanya memikirkan dirinya dan memperolok ajaran Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita terlahir di Indonesia, masyarakat mayoritasnya muslim, dan kita pun masih keluarga besar kita muslim. Ayah emak kita yang sudah tua masih tetap kita urus. Kita enggak ego, enggak kapitalis, enggak hedonisme. Apa yang terjadi di barat saat ini? Sangkingkan memikirkan diri sendiri, itu anak ngusir ayah emak biasa. Lihat di YouTube San Francisco bagaimana ayah emak diusir cuman bawa satu koper. Itulah bajunya, enggak ada makanan, enggak ada uang, enggak ada selimut. Sehingga ada orang Indonesia, ada beberapa orang berpikir di musim dingin seperti sekarang bulan November, bulan Desember itu dihadiahkan selimut. Separah itu anak tega mengusir ayah emaknya. Kenapa? Enggak ada iman. Kalau Allah mau ngasih makan, kalau Tuhan mau ngasih makan, ayah emakku bisa makan. Sekarang ayah emak silahkan tinggalkan rumah ini karena ini kami mau pakai. Biaya berobat mama dan ayah sudah lunas dengan rumah ini menjadi gadainya. Kejam Bapak, kejam. Tapi tidak dengan kita lah ya. Tambah tua ayah mak kita, tambah berkah hidup kita kalau kita layani. Saya yakin siapapun yang mengasuh ayah emaknya, hidupnya berkah. Ini dia, tidak main saja. Yang penting ini kan hartaku, ayahku pun tak boleh kukasih, apalagi orang lain. Terlalu Bapak, terlalu. Ada begitu. Jangan sampai orang Islam begitu. Sholatnya khusyuk, kalau mamaknya minta, ayahnya minta, nggak ada ayah, nggak ada mak. Jangan sampai lah. Untuk apalah kita kerja kalau nggak membahagiakan ayah mak kita. Cerita makan, ada banyaknya pantangan ayah mak kita itu. Kadang-kadang yang dimintanya itu cuma satu, bantu adikmu, senang hatiku. Maka yang pertama, jadilah bendahara Allah dengan berbagi. Mensyukuri nikmat Allah. Ketika kita berbagi, la azidannakum, bertambah. Berbakti pada orang tua bertambah, membantu saudara bertambah. Oh, enak kali dia ku bantu terus. Payah ini abang, taunya ngecek terus, kata orang Medan, minta terus, balen terus. Yang enak itu bukan dia, yang enak saya. Alhamdulillah masih bisa bantu saudara. Coba kita yang minta bantu, kan lebih enggak enak. Abang itu, adik itu minta bantu walaupun dengan saudaranya, mukanya itu mau diletakkan kemana itu juga mikir loh. Gak enak kali aku minta bantu dengan dia terus, tapi memang gak ada uang, mau kayak mana, anak mau sekolah kayak mana. Aduh, Dek tolonglah bantu. Kemarin abang minta bantu gak bayar hutang loh bang, ku ikhlaskan, tapi jangan minta lagi. Ya Allah, kasihan, minta ke rentenir lebih parah lagi nanti hidupnya. Maka berbahagialah kita bisa menjadi bendahara Allah dengan berbagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Orang kafir berkata, kalaulah kau bilang kau bantu orang lain, rezekimu tambah murah, tambah mudah, tambah berkah, kapan itu? Yang ku tahu 100 juta uangku, ku keluarkan zakat 2,5%, 2.500.000 uangku tinggal 97 juta, 500.000 rupiah. Yang ku tahu uangku kurang. Ini orang yang tak beriman. Dia hanya melihat benda kasat mata. Mungkin keluar 2,5 juta zakat kita, tapi boleh jadi kita terhindar dari penyakit menular, penyakit berbahaya
yang kalau kita berobat mungkin bisa habis 100 juta itu. Sedekah membuat terhindar penyakit itu. Ada kisah nyata seorang Mesir tinggal di Amerika, kaya raya, dia dinyatakan sudah stadium 4 kanker dan harus dioperasi. Kata dia, aku pulang dulu lah, mau kampung halaman, mau silaturahmi dengan ayah emak, dengan keluarga di kampung. Di kampung dia melihat bagaimana ada orang di pasar mau beli daging tapi tak punya uang. Bang, ada daging, berapa harganya? Mana yang gratis bang? Ini gratis. Bungkus yang gratis bang, ya bisa beli daging, minta yang gratisnya saja. Ketemu dengan bapak ini. Bu, kenapa yang gratis diminta? Suami saya meninggal. Dulu kami langganan dengan bapak ini. Setiap minggu kami beli 2 kilo daging. Sekarang nggak bisa lagi kami beli. Tukang daging kasihkan ke ibu ini 2 kilo sekarang. Dan setiap bulan berarti kasihkan dia jatah dia. Saya yang bayar selama setahun dan selama dia hidup, selama saya hidup. Transfer. Begitu saudara ini balik lagi ke Amerika, kata orang yang mau diagnosa, mau operasi, dia mengatakan, kanker bapak sembuh. Kok bisa katanya? Saya nggak tahu. Yang penting saya pulang kampung senang saja, ketemu keluarga, ketemu ini, bantu sana, bantu sini. Termasuk ada bantu ibu-ibu itu, boleh jadi karena bapak membantu, Allah sembuhkan penyakit bapak. Karena apa? Karena yang menyembuhkan penyakit adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa iza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, yang menyembuhkan penyakit adalah Allah. Allahumma antas syafi, ya Allah, engkaulah Tuhan penyembuh. La shifaa illa shifauka, tiada kesembuhan kecuali datangnya darimu. Isfi mardona. Maka kata orang yang kafir, kapan janji Allah? Tapi kata orang yang beriman seperti Abu Bakar, maka disebutlah dia dengan as-siddiq, shadiqin. Tidak saja dia percaya, dia 100% percaya. Sedekah menguntungkan dirinya di dunia dan di akhirat. Bahkan pernah Abu Bakar menyedekahkan seluruh hartanya. Keuntungan yang ada pada hari itu dia sedekahkan. Sehingga Nabi Muhammad berkata, apa yang tersisa wahai Abu Bakar bagi keluargamu? Yang tersisa adalah Allah dan Rasulnya. Wah, saya nggak sampai sebegitunya lah. Tapi begitulah keyakinan. Miskinkah Abu Bakar ketika menyedekahkan keuntungannya 100% pada waktu panen waktu itu? Tidak. Inilah dia, hazal wa'du in kuntum shadiqin. Abu Bakar yakin Allah akan mengganti keuntungan berlipat ganda di dunia sebelum di akhirat. Bapak Ibu, janji Allah itu pasti. Ketika yang kita bantu itu tidak mendatangkan keuntungan bagi kita saat ini, maka tertunda bukan berarti dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kita berat membantu orang lain? Wahai manusia, sungguhnya janji Allah itu benar, bahwa Allah akan memudahkan rezeki siapapun yang berbagi. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakanmu. Kenapa kita nggak mau berbagi? Karena terkadang setan membisikkan, jangan kau bantu, dia itu pelit, jangan kau bantu, payah itu nanti, jangan kau bantu. Setan lah namanya, ya kan? Jangan sampai kehidupan dunia memperdayakanmu, jangan pula setan memperdayakanmu dalam menaati Allah. Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haqq, fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Surat Fatir ayat 5. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akibat kesombongan dan kekafiran, bukan hanya kafir tak mau beriman, tapi dia malah memperolok mukmin. Suruh sedekah malah dia ngejek. Kalau benarlah orang Islam yang banyak sedekah itu kaya, kulihat yang kaya itu Israel dan Amerika katanya, ya kan? Mana orang Islam yang banyak sedekah itu dibantu Tuhan? Enggak apa-apalah. Karena kemenangan sesungguhnya itu kapan? Ketika mereka masuk surga. Yang kafir di neraka akan terpisah dari semua orang yang semula dikira dekat dan sayang padanya dan mampu menolong.
Nggak ada cerita kalau masuk neraka itu penderitaan, masuk surga itu kebahagiaan. Maka membantu siapapun bagi kita surga, dan itu sudah cukup. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan, mereka hanya menunggu satu teriakan. Begitu dekatnya antara hidup dan mati dengan surga itu. Hidup mati surga dekat sekali, satu hentakan. Tak, matilah Bapak Ibu dan saya. Seperti lampu ini tiba-tiba tak mati. Sep, habis. Kadang-kadang Bapak Ibu yang seperti saya lagi tausiah gini tak mati, ada. Seperti Bapak Ibu yang lagi duduk-duduk dengar tausiah, mati ada. Yang lagi main bola, wafat ada. Yang jadi wasitnya, wafat ada. Yang lagi bawa acara, tiba-tiba tak mati ada. Soihatan wahidah, sekali hentakan. Lagi bertengkar, ada yang mati. Lagi tidur, banyak yang mati. Tidur dia, rupanya dia tidur terakhir dia. Sayhatan wahidatan ta'khuzuhum wa hum yakhisimun, dalam berbagai kondisi manusia bisa wafat dan mati, termasuk ketika sedang bertengkar. Boleh jadi Abu Bakar yang wafat atau Abu Jahal yang wafat. Artinya kapan janji Allah itu nyata? Janji Allah itu nyata bahwa setiap yang hidup pasti mati. Dan mati tidak ada cerita tunggu tanggal mainnya, ya kan? Gak harus saya dahulu baru Bapak, dan tak harus Bapak dahulu baru saya. Bisa saja Bapak dahulu kemudian saya, atau bisa saja saya nanti Bapak dahulu, ya kan? Itu kan bisa saja terjadi seperti itu. Karena apa? Karena kematian adalah misteri. Maka kematian dan wafat tiada lebih dari satu hentakan kecil. Nyawa pun lenyap. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Profesor Dr. Haji Zainal Arifin. Nah, ya kan? Dah tinggal. Nah, malah itu dia enggak meninggalkan istri dan anak, meninggal dunia. Semuanya dia tinggalkan. Bapak meninggal, semuanya Bapak tinggalkan. Ibu meninggal, semuanya. Ini karena kita masih hidup, kita masih bisa cerita. Kalau sudah meninggal, gak akan ada yang meninggal hidup balik. Kalaupun ada hidup, kita pun takut, ya kan? Sangka kita apa? Kuntilanak, gitu, ya kan? Iya. Maka fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarjiun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berbagilah sebelum mati. Kalau sudah mati nggak bisa memberi wasiat, nggak bisa pulang lagi ke kampung halaman. Tolong sedekahkan ini kepada si A, hadiahkan itu kepada si B, wakafkan ini untuk masjid dan sekolah. Nggak ada lagi cerita. Alhamdulillah kalau anak-anak kita waras. Udahlah adik abang, ini rumah kita buat sajalah untuk rumah ayah emak kita jadi rumah tahfiz ya. Alhamdulillah, kalian kan murah rezeki, saya pun murah rezeki. Daripada ini kita bagi tak seberapa, bagus kita buka rumah tahfiz atas nama ayah emak kita, ya kan? Alhamdulillah. Atau udahlah 10% dari yang kita dapat ini kita hadiahkanlah untuk masjid. Kita beli karpetnya, atau kita beli AC-nya, atau kita beli batu batanya, semennya, atas nama ayah emak kita. Ini yang waras. Tapi kalau nggak waras, begaduh orang itu. Uangnya untuk maksiat. Nggak cakapan abang adik karena warisan. Karena ayah emaknya pun nggak pernah mengajarkan bagaimana berbagi pada waktu hidupnya. Pelitnya ayah emak ngalir kepada anak-anaknya. Nggak pernah diajari sedekah. Anak pun tak mau sedekah. Tak pernah terpikirkan untuk berbagi atas nama ayah emaknya. Karena ayah emaknya pun nggak pernah mengajarkan anaknya waktu hidup untuk sedekah. Maka kata Allah, fala yastati'una tawsiyatan, enggak pernah membuat wasiat untuk berbagi kepada orang lain. Dan enggak bisa lagi kembali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah prodi hidup kita.
Ada yang mati sudah, bayi sudah meninggal. Di Palestina kita menemukan itu. Masih bayi sudah wafat. Di Indonesia pun ada. Bayi sudah wafat. Begitu lahir wafat. Ada. Yang sudah tua wafat ada juga. Kalau kita lihat kawan-kawan kita, si A sudah wafat, si B kawan SD sudah wafat. Ini kawan-kawan di pesantren, SMP, SMA sudah wafat. Yang waktu kuliah juga kita temukan sudah ada yang wafat. Yang kawan kerja sekantor ada juga yang sudah wafat. Si A dulu masih bersama kita, hari ini sudah tidak ada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tinggal saya dan Bapak Ibu lah nunggu giliran. Apakah sisa hidup ini untuk beramal dan beriman, atau masih senang berbuat maksiat dan jauh dari Allah? Maka hentakan kecil itu membuat manusia tak sempat untuk berwasiat. Ya, Bapak Ibu, ini bukan rumah Bapak Ibu. Rumah kita antara dua, raudhah min riyadil jannah atau hufrah min hufarin niron. Ini fisiknya. Ruh kita itu di taman dari taman-taman surga atau di lubang dari lubang api neraka. Kalau kita beriman, beramal soleh, kita berada di tempat yang nyaman. Nunggu masuk surga, tempatnya sudah nyaman. Tapi kalau kita tak beriman dan tak pernah beramal soleh, maka tempat kita di neraka atau hufrah min hufarin niron, lubang dari lubang api neraka. Artinya di kuburan saya sudah tak nyaman. Begitu nanti dibuka tempat sesungguhnya di neraka, lebih tak nyaman lagi. Maka yang terakhir, yang wafat tak akan pernah kembali ke dunia. Bersegeralah, jangan sampai menyesal seperti mereka. Angan-angan terbesar dari orang-orang yang telah mati, telah wafat di alam kubur adalah hidup sesaat untuk bertaubat dan beramal soleh. Maka sambil bekerja, zikirlah, subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah, la Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Atau dengar murotal, ya kan, bukan sok soleh, sok suci. Daripada baca Quran pun masih payah, ya dengarkanlah telinga kita dengan Al-Quran, ya kan. Saya ada kawan saya dokter gigi, saya agak sakit gigi. Sambil nunggu dia hidupkan murotal, Pak Ustadz datang. Nah, sambil dengarkan, sambil bekerja murotal. Begitu juga ketika kita berada di Mesir, hampir semua kedi-kedi yang kita temui itu sambil murotal gitu, ya kan. Di Arab Saudi kita sering mendengarkan orang umroh atau haji mendatang ke kedi-kedi murotal, dibacakan Al-Quran atau kita berzikir, ya kan. Ini adalah kesempatan, ya, di samping berbagi. Karena apa? Karena itulah yang kita bawa. Istri anak ninggalkan kita, harta benda tak sampai ke liang kubur. Yang kita bawa tinggallah amal. Maka orang yang masih hidup di dunia ini terkadang menyia-nyiakan hidup mereka hingga umur mereka habis percuma dalam kelalaian, bahkan yang sangat miris menghabiskannya untuk maksiat. Nauzubillah min zalik. Waktu juga lah yang memisahkan kita. Dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan, berbagi sebelum mati. Jadilah bendahara Allah dengan berbagi. Anfiqu mimma razaqakumullah, ya. Mata hazal wa'du in kuntum shadiqin. Kita yakin bahwa janji Allah itu pasti tertunda, bukan berarti dilupakan. Di antara janji Allah, yang hidup pasti mati, pasti wafat, yang wafat tak akan kembali ke dunia. Illa sayhatan wahidatan ta'khuzuhum wa hum yakhisimun fala yastati'una tawsiyatan wa hum ila rabbihim yarji'un. Shadaqallahul azim. Bagi Bapak Ibu yang bertanya, kami persilahkan dengan segala hormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, rib ya.
artinya orang kafir juga mati gitu ya kan. Yang beriman mati, yang kafir mati. Ini anak saya ini kok kenapa kok salib pula nak? Itu yang dapat ya kata dia. Nanti di delete lah ya. Cocok, lanjut. Jadi yang pertama berkaitan dengan di dari di Indonesia ini ya, saya baca-baca target selalu tiap tahun itu target penerimaan pajak itu melampaui. Tahun 2022 saja 1.700 triliun lebih. Tahun 2023 diperkirakan akan naik 600 triliun lebih. Tapi orang miskin masih banyak. Data BPS kita 30 juta orang Indonesia itu miskin. Saya baca juga angka dari data Basnas penerimaan zakat tahun 2022 22 triliun. Targetnya 300 triliun lebih. Nah, jadi apa fenomena kira-kira? Apa memang karena apa kita tak percaya dengan zakat ini sehingga kita masih mengejar potensi pajak, atau seperti apa pandangan kita berkaitan dengan negara kita ini? Karena angka Indonesia tinggi itu baru BPS kan, belum lagi kalau kita cek ke lapangan sebenarnya mungkin lebih besar dari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam surah Al-Mulk itu ini konteksnya apakah ini dialami semua manusia? Apabila dia sudah mati, dia akan berpikir bersedekah, tidak bertobat. Ini tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk pertanyaan yang pertama bahwa perlu banyak evaluasi ya dari pihak Basnas yang berbeda pandangan dengan yang terjadi di luar negeri. Kalau di luar termasuk Malaysia, Timur Tengah, saya pernah belajar di sana, hampir 50% lebih dana zakat itu untuk pendidikan. Malaysia gitu. Jadi tidak saja dibantu orang-orang miskin dan fakir. Karena 8 pos penerima zakat itu ada 2 fakir miskin. Tapi 6 pos berikutnya itu enggak harus fakir dan miskin. Di kita itu salah. Semuanya harus fakir miskin. Pelajarnya fisabilillah harus fakir miskin, enggak. Yang tak fakir miskin pun kalau dia fisabilillah menuntut ilmu dia dapat. Kalau dia di perantauan tak fakir miskin, dia di perantauan di kampung halamannya kaya tapi di negara lain dia miskin. Di negara lain dia merantau, dia juga dapat. Maka kita menemukan ketika saya berada di Timur Tengah, kawan-kawan yang pergi pada saat Ramadan umroh, itu banyak sekali pembagian zakat. Bahkan bank pun begitu, disebutkan hari ini ada bagi zakat. Asal Anda ngantri bawa paspor dan Anda orang asing, kami kasih Anda uang. Sesederhana itu, karena Anda adalah Ibnu Sabil. Bawa paspor muslim dari negara lain, karena paspor pasti negara lain dikasih. Sehingga apa? Sehingga trust muncul. Dan itu diinformasikan. Orang melihat
Ini ada pelajar yang perlu dana, ditelepon, wahai bapak, ini ada orang mau pulang kampung halaman, tamat kuliah, belum ada dana untuk beli tiket pulang. Hari itu terkumpul. Nah, walaupun boleh jadi di kampung halamannya dia kaya raya. Nah, semudah itulah zakat dikembangkan. Yang kedua, zakat itu mengurangi pajak. Indonesia juga begitu, tapi dia dikurangi dari 100%, kurangi 2,5%, 97%, dan itu kemudian baru dibayar pajak 10%. Gak ngaruh. Kalau di Malaysia jelas, Anda bayar zakat 2,5%, ada stempel dari Basnas. Anda cukup membayar pajak yang harusnya 10%, sekarang tinggal berapa? 10 kurang 2,5 sama dengan 7,5% saja Anda bayar. Jadi umat Islam berbondong-bondong bayar zakat ke Basnas, dan Basnas mengeluarkan bahwa dia sudah bayar 2,5%, sehingga dia nggak perlu bayar pajak 10% atau 15%, tapi sudah dikurangi 2,5%, tinggal 7,5%. Negara bersama dengan umat Islam hadir mensejahterakan rakyat dan bangsanya. Inilah dia diantaranya. Jadi pertama kali mindset, pola pikir pengelola zakat. Saya berbicara dengan Basnas Sumatera Utara, masih belum bisa berubah Pak Ustadz katanya, karena kami ini kolektif kolegial. Gak bisa, saya mengatakan pendidikan harus prioritas dalam pembagian zakat. Kata yang lain tak pernah keluar negeri, enggak, fakir miskin yang harus diprioritaskan. Ini mental orang Sumatera Utara. Dan apakah selesai fakir miskin? Kata Imam Ghazali, membantu fakir miskin selesai sampai di situ. Dia bantu habis. Tapi kalau dia bantu mahasiswa, dia bantu orang kuliah, hari ini dia minta, suatu ketika dia menjadi pemberi. Karena apa? Karena ilmunya berkah. Dengan zakat yang dia terima, akhirnya dia bisa survive, dapat S3, dapat profesor seperti saya yang dulunya kita menerima bantuan zakat dari mana? Dari Al-Azhar. Akhirnya kita sekarang dipotong otomatis dari kantor kita untuk bayar zakat. Maka kata Imam Ghazali, yang pertama kali prioritas menerima zakat adalah mahasiswa dan pelajar, bukan fakir dan miskin. Karena apa? Pelajar dan mahasiswa itu untuk dia dan orang lain dengan ilmunya. Fakir miskin itu selesai di dirinya saja, karena dia tak punya keterampilan untuk mengelola uang yang dia terima. Maka Malaysia Timur Tengah hampir 60% lebih, bahkan 80% dana yang diperoleh zakat untuk pendidikan. Nah, UINSU saja saya mengatakan tidak, ini kalian salah. Masa mahasiswa UINSU yang menerima zakat hanya fakir miskin? Dan itu difotolah, foto rumah yang reot, rumah tetangganya difoto supaya dapat beasiswa, ya kan? Kan menyedihkan itu. Mendapatkan beasiswa aja harus nipu. Ya sudahlah, kasihkanlah kalau memang mereka itu berprestasi. Jauh lebih elegan dan lebih membuat persaingan lebih sehat. Bukan membuat kita persaingan lebih suram, ya kan? Aku miskin, dia lebih miskin lagi, ku buat aku lebih miskin lagi. Kan jadi tak enak supaya dapat beasiswa. Yang perlu kan bagaimana supaya IP lebih bagus, belajar lebih bagus, sehingga tidak terjadi demon seperti UINSU baru-baru ini. Ya, ini yang pertama. Jadi dari internal perlu dirapikan mindsetnya, dan dari eksternal juga perlu dikembangkan bahwa kita harus menjadi mahasiswa yang berprestasi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya ketemu dengan kawan saya tadi, alhamdulillah katanya kita sudah diterima ASN. Zaman dulu kalau kita masuk sekarang mungkin kita pun tak diterima. Karena apa? Seleksi begitu ketat. Sekarang terbuka, pakai online. Takut-takut yang bisa ngisi nanti non-muslim. Karena apa? Kita masih memanjakan orang miskin.
Sementara orang lain sudah memanjakan mereka yang berprestasi katanya. Gak dapat peluang kita. Jangan salahkan. Dan beberapa instansi kita sudah menemukan itu. Dulu hampir semua ini muslim Bapak, sekarang tidak. Kenapa? Kita masih memanjakan orang miskin. Biarlah kau miskin selamanya, aku bantu kau dapat beasiswa. Orang lain tidak. Kalau nggak berprestasi nggak usah kasih. Kalau malas-malas saja dapat beasiswa, ngapain kita bekerja sungguh-sungguh? Ini merusak. Cuman UIN belum berubah. Dan saya mengatakan 100% beasiswa untuk mereka yang berprestasi, bukan untuk yang miskin. Bukan kita anti kemiskinan. Tapi kalau kata Umar bin Khattab, kalaulah miskin itu manusia, kubunuh dia. Ya kan? Ini yang pertama. Yang kedua, apakah ayat surah Al-Munafikun atau hari ini yang kita bahas ini untuk semua umat Islam? Tentu saja pesan ini untuk mereka yang kafir lah ya. Laula akhortani ila ajali musamma, kalau telah aku punya umur la asaddaqo aku minal maka saya akan bersedekah. Apakah ini untuk mereka yang kafir? Kalau lihat di ayat ini pertama kali untuk mereka yang kafir yang hidupnya tak pernah sedekah. Dan ini menginspirasikan kepada Bapak, Ibu dan saya bahwa kita yang beriman itu identik dengan sedekah. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan sedekah itu adalah Shadaqallahul Azim. Jadi maha benar Allah dengan segala firman-Nya itu dengan sedekah. Gitu ya kan. Kalau kita mengatakan Allah benar dengan segala firman-Nya, actionnya apa? Sedekah. Maka sodakoh. Yakin pada Allah ya sedekah. Kalau yakin pada Allah tak sedekah, berarti belum yakin. Maka disebutlah Abu Bakar As-Siddiq, karena dia yakin kepada Nabi Muhammad dan banyak sedekahnya. Maka kenapa ada orang meninggal minta hidup balik ke dunia untuk sedekah? Karena ini efeknya sangat besar dalam hidup dia di kuburan ataupun di akhirat, sebagaimana efek ini juga sangat berpengaruh di dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu saja mimma rozakna, sebagian kecil. Kita tidak seperti Abu Bakar Siddiq imannya yang 100% di jalan Allah. Tapi kata Nabi Muhammad, as-sulusu was-sulusu kasir. Sepertiga sudah sangat amat banyak, 30%. Artinya kalau ibu bapak cuma menyedekahkan 5%, wah sudah top, markotop lah itu. Artinya apa? Harta itu perlu dihitung juga lah, supaya tahu berapa pemasukan dan berapa pengeluaran. Saya rasa tidak ada ruginya sedekah. Sebut tadi satu kisah berikutnya kita menemukan boleh jadi yang menyelamatkan kita dalam hidup ini adalah sedekah kita. Atfi'il bala bisodakoh, cegah musibah malapetaka dengan sedekah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau zaman dahulu itu pegawai sampai pensiun sampai meninggal gak akan dihantui dengan namanya penjara. Sekarang saya Bapak Ibu tiba-tiba bisa diproses dan masuk penjara. Dunia ini aneh. Yang sudah pensiun mau pensiun pun bisa masuk penjara. Dan saya lama di penjara itu. Tausiah. Ketemu kawan-kawan yang baik, boleh jadi apa? Boleh jadi diantaranya perlu sedekah supaya menyelamatkan kita dari hal-hal yang sangat teknis seperti ini. Aku orang baik, memang Bapak orang baik. Kenapa masuk sini aku pun tak tahu. Cuman tanda tangannya aku ini. Kalaulah memang aku ini orang kaya, udah amannya aku di penjara ini. Tapi nggak habis pikir kenapalah Bapak yang baik ini masuk di sini. Boleh jadi mencegah musibah seperti ini dengan sedekah. Ya kan? Atfi'il bala bisodakoh, kata Nabi. Cegah musibah dengan sedekah, terutama sedekah kepada ayah emak. Jangan sampai ayah emak merepet. Itulah seperti si Jurej itu ya kan.
ahli ibadah dipukuli satu kampung. Karena apa? Mamaknya cuma minta tolong, datanglah kau nak ke rumah, aku lagi ibadah mak, datanglah, aku rindu kau. Tak mau mak. Oh, datang perempuan tak betul, dibilangnya aku melahirkan, ini anaknya si Jurej, kena pukul dia, padahal tak ada itu, kena fitnah. Kenapa kena fitnah itu? Karena anak ini durhaka pada ayah emaknya. Mudah-mudahan kajian kita memberi semangat introspeksi diri bagi saya, Bapak, Ibu, dan kita semua untuk membekali hidup ini dengan memperbanyak iman dan amal soleh agar wafat kita dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan itulah yang bisa kita sampaikan, bahwa pesan ayat surat Al-Munafikun dan hari ini berlaku terutama untuk kafir, tapi juga berlaku untuk kita, supaya kita lebih senang untuk bersedekah, karena sedekah itu kembali kepada diri kita. Dan Basnas atau siapapun yang mengelola zakat perlu revisi ulang supaya zakat juga bisa mencapai target dalam pola pikir dan dalam peruntukan. Dan begitu juga para penerima harus bangga berprestasi ketika mendapatkan zakat yang disalurkan kepada dia. Kelak suatu hari dia akan menjadi pemberi ketika dulu sebelumnya dia penerima. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an tempat terbaik di dalam sanubari kami. Wa nura sururina, cahaya yang menyinari jalan kehidupan kami. Wa jala ahzanina wa zahaba humumina, penghapus segala kesedihan dan gundah gulana yang kami alami. Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, cintakan kepada kami iman. Wa zayyinhu fi qulubina, hiasi ia di dalam sanubari kami. Wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan, jauhkan kami dari kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Wa ja'alna minar rasyidin, jadikanlah ya Allah kami hamba-Mu yang cerdas dengan memilih iman, menjauhi kekafiran, memilih ketaatan, menjauhi kemaksiatan. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pertemuan yang penuh dengan kasih sayang. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, perpisahan kami setelah ini perpisahan yang penuh dengan keampunan dan kemaafan. Rabbana ighfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, sayangi mereka sebagaimana mereka telah mendidik menyayangi kami di waktu kecil. Jika keduanya atau salah satunya telah mendahului kami, jadikanlah kuburnya raudhah min riyadil jannah, jadikan kuburnya taman dari taman-taman surga. Allahumma dakhil warfa' darajatahuma fil jannah, masukkan kedua orang tua kami ke dalam surgamu. Jika mereka masih hidup, mudahkan urusannya, beri kesehatan bagi mereka, beri kesempatan kepada kami sebagai anak-anaknya untuk terus dapat berbakti membahagiakan ayah ibu kami yang mujibas sailin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan hidup anak-anak yang menyejukkan mata, jiwa dan hati kami. Jadikan rumah tangga kami sakinah, mawaddah warahmah, penuh dengan kedamaian, cinta dan kasih sayang. Jadikan rumah tangga kami surga dan jalan menuju ridha dan surgamu. Jadikan kami semua ya Allah hamba-hamba-Mu yang soleh dan soleha, hingga Engkau layakkan kami semua menjadi pemimpin bagi mereka yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah yang terbaik selama kami hidup di dunia ini. Murahkanlah rezeki kami, berikanlah rezeki kepada kami halalan thayyibah mubarakah yang banyak, sehingga kami dapat berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Ya wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah yang terbaik ketika kami berada di akhirat bertemu denganmu dan nabimu di surgamu, surga Firdaus. Wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khotimah. Wa qina azabannar, jauhkan kami dan keluarga besar kami dari siksa api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.